Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari faedah-faedah keimanan dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Faedah yang pertama untuk kita harus perhatikan dalam sejarah kehidupan Nabi Lut alaihi salam tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada manusia, yang dimana ketika manusia itu telah membangkang, telah jauh dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla kembali memanggil manusia agar mendekat kepada dirinya dengan cara mengutus Rasul, memberikan peringatan secara khusus. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu secara khusus di kota Babilonia, kota Hiran, untuk manusia yang sangat menjauh dari Allah, itu diberikan Nabi secara khusus pada zaman yang sama. Tapi karena dia sangat jauh dari Allah Azza wa Jal, Allah berikan utusan seorang Rasul secara khusus agar jangan terlalu jauh kepada Allah, agar memberikan peringatan agar mendekat kepada Allah. Karena dengan kedekatan kita kepada Allah, itulah hakikat kehidupan. Karena dekatnya kita kepada Allah, itulah hakikat kebahagiaan. Sehingga Allah mengutus Nabi Lut secara khusus kepada kaumnya. Dan di sini juga memberikan pelajaran bahwasanya terkadang pada satu zaman itu banyak nabi. Karena di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah lahir nabi yang namanya Ismail. Kemudian dari Sarah, dari istri pertama Nabi Ibrahim, nanti melahirkan Ishak. Jarak umurnya antara Nabi Ismail dan Ishak itu 14 tahunan. Nanti di Ishak lahir lagi Yakub. Nanti Yakub di Kan'an lahir lagi Yusuf yang diutus ke Mesir. Dan ini jaraknya tidak terlalu lama. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya luasnya rahmat Allah kepada manusia. Terkadang banyak Rasul diutus secara khusus agar kita kembali kepadanya. Karena para Rasul tugasnya tidak ada lain kecuali mengajak manusia yang jauh dari Allah agar mendekat, yang mana jauh dengan kemaksiatan agar dia mendekat dengan ketaatan. Faedah yang kedua yang kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihi salam, hendaknya kita memperhatikan bahwasanya syaitan dan bala tentaranya itu tidak puas dengan menjatuhkan kita pada satu kejatuhan. Artinya kalau kita sudah jatuh di jurang dosa, maka dia berusaha jatuhkan lagi kita kepada jurang dosa yang lainnya. Jadi tidak cukup kita jatuh di jurang, bahkan kalau sudah jatuh di jurang, dia buangkan lagi batu. Dia buangkan batu lagi, dia apa lagi, celah lagi. Pokoknya syaitan terus berusaha. Bagaimana kita sudah jauh, semakin menjauh, dan semakin menjauh. Itu syaitan. Coba lihat kisah Nabi Lut. Setelah kaumnya jatuh dari kesyirikan, apakah dia puas? Tidak. Dia menjatuhkan pada perkara yang tidak ada manusia menerimanya secara akal, yaitu mendatangi lelaki. Bahkan binatang saja, perhatikan, binatang yang digelari dengan yang lebih mendominasi adalah syahwatnya, tidak ada binatang jantan yang mendatangi jantan pula. Tidak ada, tidak pernah didapati ada merpati jantan atau yang paling buas dalam berhubungan, misalnya seperti buaya. Karena buaya ini, setiap satu buaya terkadang kawin dengan buaya yang lain. Buaya jantan saja itu tidak pernah mendatangi buaya jantan pula. Pasti cari yang betina. Atau burung kehidupannya yang berpindah-pindah.
Tidak pernah ada satu burung ataukah bahkan sapi yang dimana kehidupannya hawa nafsu saja, karena memang dia diciptakan tidak memiliki akal. Itu tidak pernah kita dapati ada sapi jantan yang mendatangi sapi jantan. Tapi manusia ada seperti itu. Bagaimana syaitan memperindah dari kelakuan manusia. Dari pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari kisah Nabi Lut alaihi salam, kita di sini boleh memahami bahwasanya jiwa yang ada pada jiwa manusia ada tiga. Yang pertama, ada jiwa yang mengantarkan kepada manusia ketaatan, 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 ketaatan. Semakin hari semakin banyak hidupnya, semakin dekat, semakin besar ketaatannya kepada Allah. Itulah jiwa yang mutmainnah. Jiwa mutmainnah. Di dalam Al-Quran dikatakan an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang tidak tenang kecuali kedekatannya kepada Allah Azza wa Jal, Sang Pencipta jiwa. Itulah para nabi dan para rasul. Setiap harinya semakin dekat kepada Allah. Setiap mendekati ajalnya semakin besar penghambaannya kepada Allah. Ini yang harus kita pahami, jiwa yang ada di dalam jiwa manusia. Jiwa yang kedua adalah jiwa la ammaratu bisu. Jiwa yang mengantarkan kepada kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Itulah jiwanya para pendosa. Jiwanya para pendosa yang telah diperindah oleh syaitan. Dan itu ada di dalam jiwa manusia. Jadi dalam satu badan memiliki beberapa jiwa, ada 3 jiwa. Yang pertama dosa. Dia akan gelisah kalau tidak melakukan dosa. Sudah dosa berzina, masuk dosa minum khamar. Sudah dosa minum khamar, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa kesyirikan, dosa tidak mengikuti Rasul, dosa beribadah kepada selain Allah, sihir 1, sihir 2, dukun 1, dukun 2. Itu adalah jiwa yang mengantarkan kepada dosa. Yang dia tidak pernah tenang kecuali dia di atas dosa. Yang dia melihat dosa adalah kebaikan. Dosa adalah kebaikan. Kalau tadi jiwa yang pertama, dosa adalah dosa dan kebaikan adalah kebaikan. Dan dia tidak mau berpaling pada dosa dan dia tetap konsisten di atas ketaatan. Itu jiwa yang kedua. Jiwa yang ketiga yang ada pada manusia, yaitulah kebanyakan jiwa-jiwa kita, yaitu jiwa yang labil, kadang taat, kadang maksiat. Setelah taat, jatuh dalam kemaksiatan. Setelah jatuh dalam kemaksiatan, jangan berputus asa, hendaknya kita lagi kembali. Dan itulah jiwa-jiwa yang kita miliki, yaitu kadang taat, kadang juga bermaksiat. Dan yang paling utama, kita berusaha kepada Allah dan memohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas ketaatan. Kita setelah berdosa mata kita, hendaknya kita beristighfar. Setelah mengucapkan kalimat yang kurang bagus, hendaknya kita beristighfar. Itulah jiwa di kebanyakan manusia, khususnya di kalangan kaum muslimin yang di hari ini karena jauhnya dari ilmu, yaitu karena jauhnya dari ilmu dan besarnya fitnah dunia yang terbuka di hadapan kita ini. Ini yang bisa kita berikan sekali lagi faedah yang paling utama untuk kita pahami bahwasanya jiwa pada manusia ada 3. Jiwa yang mengantarkan kepada ketaatan senantiasa, dia tidak tenang kalau tidak di atas ketaatan. Itulah jiwanya para nabi dan para rasul, jiwanya malaikat. Adapun jiwa yang kita miliki adalah jiwa yang labil, kadang taat, kadang maksiat. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas ketaatan. Dan jiwa yang ketiga adalah la ammaratu bisu, jiwa yang mengantarkan kepada kemaksiatan, 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 kemaksiatan. Itu dia lihat kebaikan, kegelapan dia lihat cahaya. Kalau kita alhamdulillah kalau masih bisa paham ini kegelapan, ini cahaya, ini dosa, ini kebaikan,
kita berusaha meraih kebaikan dan berusaha menjauh dari keburukan, itu masih mending. Ini yang harus kita pahami yang ada pada jiwa manusia, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada jiwa. Semoga Allah memudahkan kita semua di atas melakukan ketaatan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.